Ketika dinaikkan PPN 12%, maka implikasinya apa? Naik harga pelan-pelan. Tidak hanya barang mewah. Yang dianggap mewah itu naik 1%, maka pengeluarnya kan bertambah. Siapa yang bisa mengendalikan perilaku market? Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Kenaikan PPN 12% memicu banyak reaksi tidak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari pelaku usaha. Kenaikan PPN 12% ini diklaim untuk meningkatkan penerimaan negara. Tetapi, apa implikasinya terhadap daya beli masyarakat? Apakah benar kenaikan PPN 12% ini mendesak untuk mendukung pembangunan atau justru membebani masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah? Kali ini akan berbincang dengan saya untuk membahas kenaikan PPN 12% bersama Kepala Pusat Makro dan Keuangan Indef Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bapak Rizal, terima kasih sudah hadir di Broadcast. Ini Sama-sama Mbak Ajeng. PPN naik 12%, Mbak. Wacananya per 1 Januari 2025. Kalau dari Pak Rizal, menurut Bapak seperti apa melihatnya, Pak? Pertama begini ya, memang amanah undang-undang ya untuk harmonisasi pertambahan nilai ya memang betul di tahun 2021 dan diamanahkan memang di tahun 2024 itu dilakukan kenaikan ya 11%. Nah, tetapi mesti kita lihat implementasi ini memang pemerintah menjalankan undang-undang ini gitu ya, di 1 Januari 2024 harus 12% harus naik. Tapi mestinya mempertimbangkan kondisi makro global, kemudian makro regional kita, nasional kita, dan juga kondisi ekonomi terkini gitu. Kalau kita lihat dari sisi global, memang tahun 2025 ini ketidakpastiannya masih tinggi ya. Bisnis maupun ekonomi di beberapa negara gitu ya, bahkan sampai ke negara kita juga masih terjadi. Bahkan kalau kita lihat trade war antara US dan China akan berlangsung jilid kedua nih, karena Trump terpilih, bisa kita lihat ya pada saat terpilih, bisa kita lihat waktu dia menjadi presiden pertama ya, begitu kuatnya melakukan perang dagang dengan China. Ditambah juga masih ada peperangan yang belum selesai nih ya, Rusia dengan Ukraina, kemudian Israel ya dengan Palestina ya, kemudian juga sekarang beberapa negara juga sudah mulai banyak pergantian pemerintahan, geopolitik dan lain sebagainya. Itulah yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Nah, tentu bagaimana dengan kondisi ekonomi kita gitu ya? Dengan melihat ya data yang ada, pertumbuhan ekonomi kita itu kan dalam 1 dekade ini selalu tercapainya itu di bawah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di dalam APBN. Selalu itu, tidak pernah tercapai sama atau di atas itu. Jauh nggak tapi Pak bedanya? Memang masih 0,1, sekian ya, 0,2, artinya tidak pernah tercapai gitu. Artinya apa? Artinya selama ini kebijakan-kebijakan ekonomi itu mesti dievaluasi dalam 1 dekade ini. Utamanya berkaitan dengan pajak. Kita dulu pernah di periode pertama Pak Jokowi gitu, bagaimana membuat paket kebijakan kemudian melakukan amnesti pajak misalnya. Betul. Itu pun kan gagal. Tiba-tiba sekarang misalnya, atau kita lihat misalnya pada saat dinaikkan PPN 11% dari 10% ya, dari tahun 2021 ya sampai sekarang, itu juga kan dampaknya seperti sekarang gitu. Bahkan tax ratio kita juga tidak naik. Pertumbuhan ekonomi juga memang selalu di posisi di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBN.
malah inflasi gitu. Bahkan muncul lagi deflasi, ada fenomena daya beli masyarakat di kelas menengah makin turun. Makin turun ya gitu. Dan tentu kan kondisinya memang ekonomi kita kan tidak baik-baik saja nih. Ya. Tapi pemerintah punya satu program atau punya target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu. Itu is okay dan itu tentu bagus sekali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih sejahtera. Problemnya adalah fiskal kita. Nah, makanya kemudian pemerintah mencoba, karena fiskal kita terbatas atau sangat sempit untuk merealokasikan ke satu kegiatan dengan kegiatan lain, artinya memang sudah firm gitu dari APBN, maka pemerintah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru gitu ya, atau sumber pendapatan negara. Yang melalui PPN ini memang paling gampang. Yang paling gampang itu adalah kan penerimaan negara itu PPN, penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara non pajak, dan juga hibah gitu ya. Nah, penerimaan negara dari pajak inilah yang sekarang dicoba oleh pemerintah dengan menaikkan 1% dari 11% ke 12% pajak pertambahan nilai. Nah, memang dampak positifnya ya akan terjadi. Mengapa? Karena akan menambah penerimaan negara, gitu ya. Artinya kalau misalnya kita itu tahun depan ada defisit hampir 600 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan PPN ini diprediksikan bisa memenuhi lah kira-kira ya. Jadi kalau katakanlah tahun depan itu hampir 2.900 triliun, hampir 3.000 triliun. 3.000 triliun harus diperoleh ya pendapatan negara dari pajak. Non pajaknya ya sekitar 500 600 triliun gitu harapannya. Cuma sayangnya pemerintah selalu rasio penerimaan pajak itu lebih tinggi daripada non pajak. Padahal non pajak itu ya PNBP itu kan dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Kita itu sumber daya alam pertanian dan makna luas, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kelautan, kemudian dan tambang. Harusnya kan di-generate kan dari situ gitu. Nilai tambah itu di-create dari situ. Nah, ini selalu pajak. Tapi it's okay ya, karena ini harus segera gitu ya. Ini adalah pemerintah juga harus segera ada uang cepat gitu untuk membangun dan negeri ini dengan stimulus fiskal, maka pemerintah melakukan itu. Tapi memang problemnya begini, ketika dinaikkan PPN 12%, maka implikasinya apa? Implikasinya karena ya meskipun pemerintah PPN 12% ini untuk barang-barang mewah ya, dan yang bisa mengkonsumsi barang mewah ini adalah orang-orang kaya, orang menengah ke atas ya, menengah dan atas gitu ya, maka akan berpotensi terjadi crowding out. Crowding out itu apa? Keputusan untuk berjaga-jaga mengkonsumsi barang itu. Coba bayangkan, menengah maupun kaya ketika belanja semua yang dianggap mewah itu naik 1%, maka pengeluarannya kan bertambah. Iya, berasa loh Pak. Iya, konsumen yang rasional, mau yang kaya, mau yang menengah, sama saja perilakunya. Artinya apa? Akan terjadi potensi penurunan konsumsi masyarakat atau daya beli itu. Ya, nah daya beli inilah yang kemudian menggerogoti PDB kita. Mengapa? Karena selama ini pertumbuhan ekonomi kita itu kan kontribusi paling besar hampir 60% itu kan dari konsumsi. Dan konsumsi itu yang paling berkontribusi itu menengah ke atas, menengah dan atas. Untuk belanja-belanja, hiburan. Karena mengkonsumsi itu ya mereka itu. Iya. Nah, ditambah yang menengah sekarang sebagian sedang sakit nih, sedang turun kan. Salah pengeluaran dikit bisa terjerumus ke miskin gitu. Iya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, padahal pemerintah punya skenario pertumbuhan ekonomi itu yang tinggi. Dan ketika PPN 12% berpotensi untuk justru bukannya mendorong ya consumption yang tinggi, malah
alih-alih akan berpotensi menurunkan. Jadi urgensinya apa Pak? Per 1 Januari 2025 di saat ekonomi kita juga mungkin orang awam juga bisa ngelihat kali ya, tanpa harus memahami kondisi ekonomi yang sebenar-benarnya gitu. Bisa kelihatan ekonomi kita tuh sedang tidak baik-baik saja lah. Terus urgensinya apa per 1 Januari 2025? Memang harus ke pemerintah ya urgensinya. Tapi yang pasti kalau melihat undang-undang ini harus dijalankan. Yang pasti undang-undang itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi pemerintah berusaha untuk menjalankan undang-undang. Kalau enggak kan berarti melanggar undang-undang. Kan gitu. Pertama itu. Yang kedua, memang secara fiskal memang butuh penerimaan negara yang besar gitu untuk pembiayaan pembangunan di tahun depan. Yang ketiga tentu saja banyak program-program strategis presiden terpilih ini yang notabene butuh anggaran banyak. Ya. Misalnya, dan itu quick win program, quick win kegiatan gitu ya. Jadi program-program prioritasnya seperti makan gratis, perbaikan sekolah, ya perbaikan kesehatan, dan juga banyak program-program strategis lagi termasuk rumah gitu ya, perumahan atau properti. Nah, itu kan butuh biaya. Maka perlu ada modal atau tambahan penerimaan negara untuk membiayai itu. Lagi-lagi tapi sebenarnya tujuannya sangat bagus. Sangat bagus, cuma saling mengkompensasi kan. Betul. Jadi ketika ini artinya gini, ketika pajak diberlakukan, dia akan mendapatkan penerimaan negara, iya. Mungkin besar, kemudian seolah-olah fiskal kita itu semakin sehat. Tapi akan ada beban-beban baru yang dipikul oleh fiskal kita dengan memberikan mitigasi insentif itu yang banyak itu. Coba sisi lain kan dapat nih. Tapi dapatnya memang besar, tapi resikonya juga gede gitu. Betul. Itulah yang kemudian pemerintah harus hati-hati pada saat pertama menentukan barang mewah itu mana saja, itu harus clear. Iya, karena kalau tidak clear, meskipun pemerintah menyebut apa premium lah. Itu misalnya katakanlah barang mewah itu mobil, kendaraan bermotor, pakaian, rumah yang mewah lah, kategori mewah. Itu harus jelas tuh. Jangan-jangan yang 60 meter persegi juga bisa jadi mewah kan gitu. Tergantung kan dari kacamata siapa. Betul, itu. Dan artinya gini, meskipun pemerintah nanti ada list, siapa yang mengontrol itu? Siapa yang bisa mengontrol bahwa ini bukan masuk barang mewah, ini barang mewah? Itu harus ada studinya juga berarti apa ya? Ya artinya ini pemerintah harus pengawasan menjadi penting. Itu pengawasan. Contoh misalnya gini, kan rumah misalnya yang harga berapa miliar, misalnya di atas 5 miliar itu mewah. Tiba-tiba orang beli 5 miliar, misalnya ya, kalau di Jakarta kan di bawah 5 miliar mungkin kategori semi mewah katakanlah. Tapi kalau dibawa misalnya itu 5 miliar itu ke daerah, mewah banget. Istana. Betul. Nah, definisi-definisi kan penting. Gitu. Jangan sampai begini, ketika misalnya orang beli barang mewah. Oh, ini bukan ini tidak kategori barang mewah, tapi sebut barang mewah. Nanti kan antar produsen konsumen kan nggak clash lagi. Itu yang dikhawatirkan. Tentu yang paling dikhawatirkan lagi adalah ketika itu terjadi di market, ya di level market ini, harga-harga itu yang lain yang bukan barang mewah akan naik juga. Karena Indonesia khususnya barang-barang katakanlah komoditi strategis atau kebutuhan pangan pokok kita, ya jangankan pajak ya, harga pun sensitif sekali gitu. Termasuk ya kayaknya harga hiburan untuk para Gen Z seperti Netflix, Spotify ini kan naik kan Pak? Betul, bakal naik. Itu berarti secara psikologis kena tuh ya? Ya pasti naik. Artinya mungkin itu nggak masuk kategori itu, tapi tiba-tiba naik, siapa yang bisa mengawasi? Berhenti, jangan dinaikkan, itu nggak masuk kategori
PPN 12. Nggak bisa juga. Siapa? Iya. Soalnya dengan adanya insentifnya kan lumayan banyak ya Pak, ada belasan gitu. Betul. Kalau saya lihat. Terus juga memang targetnya di kenaikan PPN 12% ini bisa membawa penerimaan negara tuh sekitar 70 triliunan lah. Tapi di satu sisi dengan insentif ini kita juga bisa ada loss-nya tuh sekitar 40 triliun tuh. Betul. Itu menurut Bapak gimana Pak? Nah itu, jadi pemerintah itu sisi lain kan harus mengeluarkan fiskalnya lewat subsidi insentif itu. Kan misalnya kenapa komoditi ini misalnya untuk listrik yang di atas 3.300 kena, yang di bawah 3.300 turun. Karena sebelumnya udah naik duluan kan. Betul. Kan gitu. Udah gitu insentifnya cuma 2 bulan. Betul. Nggak berasa dong. Setelah itu ya naik lagi, normal lagi. Karena jujur aja Pak, sebagai kelas menengah, saya lihat tuh insentif yang diberikan itu nggak kena di saya. Nah itu yang kemudian ya bayangkan ketika nanti naik setelah 2 bulan normal, apa yang terjadi? Naik harga pelan-pelan. Iya. Tidak hanya barang mewah. Iya, kekerek semuanya. Pasti. Iya. Itu pasti. Siapa yang bisa mengendalikan perilaku market? Siapa yang bisa mengendalikan transaksi antara pengusaha dengan konsumen? Kan nggak ada. Iya, semua kayak domino efek ya Pak. Itu. Naik. Mungkin tidak langsung, tapi pelan-pelan dia naik gitu. Iya. Termasuk ke beras. Misalnya nanti beras premium kena. Definisi beras premium apa? Harganya atau kualitasnya. Siapa yang bisa mengendalikan di pasar itu premium atau enggak? Iya benar itu sih karena kan akhirnya dibagi tuh klasifikasinya kan, ada yang bilangnya barang mewah kayak akhirnya beberapa rumah sakit dalam tanda kutip ada premiumnya, jadi kena PPN. PIP kan kena, PIP kena, PIP kena, sekolah juga. Coba siapa yang bisa membuka ruang-ruang itu? Kan itu secara teknis juklaknya kan memang belum keluar ya. Iya. Itu begitu luar biasa ya, terjadi penyesuaian. Makanya kalau misalnya tahun depan tiba-tiba 2 minggu lagi berlaku, meskipun terjadi penyesuaian beberapa minggu atau beberapa hari atau beberapa bulan ke semua sektor, rasanya di kondisi gejolak itu kan terjadi shock dulu nih. Ketika naik kan shock. Nah shock itulah manakala pemerintah tidak menghandle, inflasi naik tuh. Kira-kira sampai berapa persen Pak kenaikannya Pak? Diprediksi. Properti itu kan volatil. Ya. Terus barang makanan, minuman dan tembakau, termasuk barang mewah, emas itu termasuk yang berkontribusi terhadap inflasi. Kan ada yang volatil, inflasi itu karena komoditas-komoditas yang menggerus naik turunnya. Nah, emas itu termasuk barang-barang mewah itu udah ada di situ. Berarti percuma dong ya kenaikan UMP kemarin? Ya gak akan kerasa. 6,5% itu 6,5% katakan dari UMP. Misalnya Jakarta 4 juta, berapa sih dapatnya? Iya, belum lagi aku lihat juga tuh di data BPS bilang kalau let's say di Jakarta ya Pak, untuk hidup yang layak aja sekitar 14 jutaan sebulan. Sementara UMP itu hidup layak loh ya. Layak ya. Layak. Sementara gaji UMP kan 5,4 kan, 5,8 lah. Sekarang naik hampir mungkin mau dekat 6. Memang sisi lain positif ya, tapi akhirnya nggak bisa mengcover itu. Meskipun pemerintah ada mitigasinya untuk yang menengah, misalnya diberikan beberapa program-program kan. Betul. Tapi sepemahaman saya mengevaluasi program-program kemiskinan, meskipun ada di situ regsoseknya atau juga DTKS data gitu. Dari dulu kan pakai itu. Efektif nggak gitu? Justru implementasi itu menjadi penting. Jadi belum tentu tepat sasaran gitu program-program itu. Kayaknya juga nggak, maksudnya kalaupun emang ada perubahan yang untuk kebaikan negara ini juga ya, tidak hanya dari kebijakan fiskal terutama, tapi emang sistem sih, apalagi terutama orang-orang kelas menengah nih, kayaknya
satu agak-agak trust issue, Hmm. dua di saat kita udah ya gajian mepet, Mm-mm. belum lagi pajaknya banyak, belum Mm-mm. lagi harus ngelaporin pajak, Betul. kan PR tuh Pak. Betul. Justru itu PPN 12% ini naik, justru berimbas kemana-mana. Iya. Tidak hanya ke barang mewah. Memang yang akan terasa duluan orang-orang menengah ke Menengah, atas. Tapi pelan-pelan itu kan akan turun gitu. Akan kebagian semuanya. berasa. Memang tidak dalam sebulan 2 bulan, apalagi dikasih insentif 2 bulan. Emangnya itu kemudian terjadi penyesuaian terus naik income-nya? Enggak. Berarti sebenarnya kayak yang listrik itu deh Pak, kan diskon 50% tuh, yang berapa volt? 2.200 deh kalau 3.300. 3.300 ya. Yang diskon 50% kan hanya 2 bulan, berarti itu salah satu insentif pemerintah biar si menengah ini nggak terlalu dalam tanda kutip shock itu ya Pak ya? Betul. Itu kan fiskal. Iya, Artinya iya. dibayar kan oleh pemerintah Mm-mm. sebenarnya. Coba berapa besar pemerintah harus menanggung masyarakat yang di bawah 3.300? Kan besar juga. Besar juga, betul. Jadi memang kebijakan ini meskipun kecil ya, kenaikan cuma 1%. Berasa, Tapi Pak. imbasnya kemana-mana. Dampaknya itu kemana-mana, ke seluruh sektor. Kayaknya dari sekarang juga harga udah pada mulai naik kan? Ya terlepas dari kondisi akhir tahun kan memang Oh betul, siklikal. betul. Siklikal kalau Positive itu. thinking ya. Betul, siklikal. Meskipun dari sisi pengusaha, ini pengusaha ini sekarang, bayangkan kalau PPN naik, dia memproduksi barang yang kategori mewah, dia ada impornya, kena tuh PPN, udah naik kan? Nanti, artinya apa? Biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, maka harga akan naik. Udah otomatis tuh. Ya masa untungnya berkurang? Itu dia. Kan? Apa maknanya? Ini mendriving harga-harga barang menjadi naik. Inilah yang dikhawatirkan inflasi ini. Pengusaha sekarang kalau misalnya melihat nanti tren dalam triwulan pertama konsumsi atau daya beli masyarakat pelan-pelan turun, pasti yang membatasi produksi dia. Apa yang akan terjadi? Itu yang ini. Padahal kita itu kondisi sekarang PMI kita, jadi purchasing manufacturing index kita itu di bawah 50. Kondisi tidak aman. Nggak aman ya. Bahkan kalau kita masuk lagi ke retail, saya pernah melihat dan diskusi dengan asosiasi retail. Retail itu turun 8%. Beberapa gerai-gerai sekarang udah mulai pada tutup. Bahkan ada yang kita kenal sejak kecil, pelan-pelan 10 gerai tutup sekarang. Iya lagi. Yang dulu kita kayaknya belinya di sana, jajanan di sana. Betul. Dan barang-barangnya menengah lah gitu ya. Sekarang tutup loh. Banyak gerai tutup. Apalagi sebelumnya kan udah banyak gerai-gerai yang tutup gitu. Nah, terutama yang komoditas-komoditas padat karya ya, industri padat karya ini harus dijaga. Iya. Kalau kita ngelihat tetangga Pak, Vietnam deh. Lagi itu menurunkan malah. Iya, malah PPN-nya diturunin. dari 12 8. Jadi 8. Kok kita nggak bisa kayak gitu ya Pak? Pertama, tax ratio dia tinggi. Hampir 16%. Bayangkan tax ratio-nya tinggi, tapi dia berani nurunkan PPN. Itu hebat itu. Kenapa itu tidak bisa diimplementasikan di negara kita? Nah, kalau di Vietnam kesadaran orang membayar pajaknya tinggi. Di Indonesia gimana mau bayar Pak? Pajaknya aja udah mahal. Pertama itu, yang kedua, itulah yang dikhawatirkan sekarang dengan PPN naik 12%. Ketercapaian target akibat dari sadaran maupun ketidakpatuhan terhadap aturan untuk membayar pajak bisa tinggi. Itulah yang kemudian juga menjadi problem, menjadi kendala. Maka saya kira tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara dengan kenaikan PPN 12% ini adalah berkaitan dengan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak. Ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Ada kemungkinan nggak sih 12% ini tidak jadi diberlakukan karena ribuan orang sudah menandatangani petisi merasa keberatan dengan kenaikan PPN 12% ini Pak? Ya, dari sisi produsen ya, para pelaku usaha itu udah berat banget menghadapi ini.
pemerintah kan nampaknya tetap menjalankan 1 Januari karena itu amanah undang-undang. Oke. Sepertinya supaya tidak terkena ya, atau tidak tidak melanggar undang-undang. Tapi ketika ya nampaknya akan begitu. Ketika nanti PPN ini nggak efektif kebijakannya akan ditinjau ulang. Sepertinya begitu. Sepertinya. Karena untuk menjalankan undang-undang. Iya. Tapi jangan sampai pemerintah hanya karena ini jadi kayak trial and error gitu. Ya kan itu malah lebih berbahaya, agak sulit nanti dikendalikan. Justru pemerintah sebaiknya, kalau saya waktu kemarin itu merekomendasikan, lihat dulu triwulan pertama tahun depan itu, lihat konsumsinya dulu, perbaiki dulu, karena trigger ekonomi kita yang paling penting itu di triwulan pertama. Dan tahun pertamanya Pak Prabowo itu di tahun depan. Tahun depan ya. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, bahkan di bawah 5,2% di target APBN, saya kira berat menghadapi tahun-tahun berikutnya yang target pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. 8%. 8%. Berarti Itu yang makanya kita memberikan masukan gitu ya. Harus hati-hati ketika menetapkan kebijakan yang sangat sensitif terhadap stabilisasi harga maupun terhadap daya beli masyarakat. Nah itu. Kalaupun emang jadi Pak, pemerintah juga kayaknya harus sosialisasi kepada masyarakat ya, karena udah terpressure duluan, wah PPN 12% naik, cuman kan perinciannya banyak banget. Betul. Tuh. Itu kayaknya menjadi PR juga buat pemerintah ya. Penting saya kira. Jadi ada beberapa hal yang mesti pemerintah lihat ya, antisipasi gitu ya. Karena kan tadi akan berdampak, kan dampak positifnya ada, dampak negatifnya apa implikasi pemerintah. Pertama, pemerintah itu mesti jelas list komoditas mewah itu yang kena itu mana saja. Sedetail mungkin. Ya. Juklak juknisnya clear sehingga si para pelaku usaha, si konsumen clear. Ini loh yang kena. Ya. Clear ya. Batasnya ini loh. Itu penting. Dan jangan lambat momennya. Itu karena kalau misalnya momen lambat, ya harga udah tinggi duluan. Iya, udah keburu naik. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan insentif kepada para pelaku usaha yang sekarang itu justru membutuhkan support dari government. Terutama siapa? Pengusaha yang memproduksi barang-barang yang kena PPN. Oh iya benar. Produsennya justru iya, produsennya kan nggak diberi insentif. Wah iya benar juga. Iya. Coba siapa yang sekarang kan konsumen banyak kan? Justru sekarang itu siapa? Itu harus diberikan insentifnya tuh. Apakah nanti misalnya barang-barang pendukung untuk mendapatkan atau memproduksi barang itu dikurangi misalnya ya, atau nggak kena pajak atau bagaimana? Itu harus clear. Karena otak pedagang mana mau untungnya kurang kan? Betul. Iya. Karena nanti akan mempengaruhi harga lagi. Yang ketiga, pemerintah mesti memikirkan ya, jangan berkaitan dengan sosialisasi. Ya, memikirkan bagaimana kebijakan ini harus ditransfer ke pemerintah, ke khalayak umum, ke masyarakat, baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Ini sebenarnya apa sih gitu? Untuk apa sih gitu? Ya. Clear, jelas gitu. Supaya tidak terjadi gejolak multitafsir yang ada di lapangan. Dan dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini menjadi rentsikir, pemburu rente gitu loh. Kan ini harus clear kan? Betul. Karena ini akan ada para pemburu rente yang memanfaatkan ini. Ya, padahal tujuannya kan ingin mendorong pertumbuhan untuk penerimaan negara dengan perbaikan tax ratio kan. Betul. Kalau misalnya pemerintah tidak melakukan antisipasi atau program-program mitigasi yang real ya, yang langsung yang bisa diimplementasikan, doable, kemudian juga tidak multitafsir, ini harus dilakukan. Yang terakhir, pemerintah harus clearance bahwa penerimaan negara dari PPN 12% ini dialokasikan, harus transparan nih. Kemana aja uangnya? Kemana? Untuk masyarakat lagi, memperbaiki konsumsi, itu harus clear. Kalau pemerintah
clear itu, saya kira kebijakan apapun akan diterima gitu. Betul. Dan akan happy gitu, baik konsumen maupun produsen. Tapi harus clear bahwa pendapatan negara nanti di akhir tahun misalnya atau per semester, per triwulan misalnya dari PPN 12% ini katakanlah 40 triliun. 40 triliun itu kami alokasikan, 20 triliun untuk apa, 10 triliun untuk apa, 10 triliun lagi untuk apa. Karena secara nggak langsung tuh kan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Persis. pada pemerintah. Persis itu. Yang ujung-ujungnya harapannya bisa kayak Vietnam. Persis. Dengan ikhlas bayar pajak tuh. Persis. Mungkin kalau kemudian clear itu, Mm-mm. jangankan PPN 12% mungkin ya. Mungkin kebijakan-kebijakan lain Bisa yang diterima. itu mungkin berat gitu, tapi bisa diterima. Mm-mm. Tapi clear pemerintah belanja atau alokasi pendapatan negara dari PPN suatu kebijakan, misalnya PPN 12% ini itu saya kira clear. Baiklah. Itu tuh. PPN 12% 1 Januari 2025, Sobat Bisnis, ditunggu saja nanti implementasinya seperti apa ya. Tapi yang jelas kayaknya untuk sekarang mungkin yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kayaknya ditahan-tahan dulu deh jajan-jajan gak pentingnya, ngopi-ngopi cantik di kafenya. Ya kalau mau sesekali gak apa-apa, gak ngelarang juga. Tapi hati-hati jangan kaget melihat harga-harga sudah mulai naik. Kalau begitu saya Ajeng Dinanti pamit undur diri. Pak Rizal sekali lagi terima kasih Sama-sama, banyak. Mbak Ajeng. Kita berjumpa lagi di episode lain di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama. Seru sekali. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.